Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKD Sobat Sarman Ki Demang. Kali ini saya ingin menjawab berbagai komentar dan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan panitia pengadaan tanah, kemudian bedanya dengan broker, bedanya dengan pialang, bedanya dengan calo ataupun maklar. Ikuti penjelasan saya yang jelas beda, ya, beda antara panitia pengadaan tanah adalah panitia resmi yang dibentuk oleh pemerintah atau badan atau lembaga sesuai dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 maupun peraturan presiden tahun 2021. Ikuti penjelasan tentang panitia pengadaan tanah, maklar ataupun calo atau apapun namanya untuk pengadaan tanah jalan tol yang barangkali banyak sekali terjadi salah paham antara maklar, broker, calo ataupun apa namanya dengan panitia pengadaan tanah resmi. Ikuti penjelasan saya. Panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh suatu lembaga atau badan yang resmi, khususnya adalah panitia pengadaan tanah yang memang sangat diharapkan kinerjanya ini yang sangat penting. Jadi masyarakat sering terkecoh dengan maklar, dengan broker, dengan pialang atau dengan maklar dan sebagainya. Kalau panitia pengadaan tanah ini dibentuk oleh suatu badan atau kelembagaan, baik oleh Kementerian PUPR, oleh wilayah kabupaten, provinsi ataupun oleh panitia yang lain, ini adalah berdasarkan suatu peraturan presiden, baik peraturan presiden nomor 6 tahun 2000. Nomor 65 tahun 2006 maupun dengan peraturan presiden nomor 19 tahun 2021. Ini sangat penting, mengingat begitu akan ada suatu proyek strategis nasional, ya, pasti akan banyak sekali orang berkeliaran, khususnya adalah para spekulan. Nah, ini spekulan tanah ini yang kadang-kadang banyak sekali merugikan masyarakat karena belum waktunya terbayar, waktunya belum ini para spekulan tanah ini sudah berkeliaran membeli tanah-tanah yang memang akan dibutuhkan oleh pemerintah, oleh maklar, oleh broker ataupun pialang ataupun yang lain. Yang intinya bahwa masyarakat ini tidak menerima langsung dari panitia pengadaan tanah, tapi menerima karena sudah dibeli dulu oleh para spekulan. Saudara, panitia pengadaan tanah ini memang dibentuk oleh badan atau oleh lembaga tertentu yang memang
dalam hal ini saya bercerita tentang pengadaan tanah untuk jalan tol, otomatis panitia ini dibentuk oleh Kementerian PUPR. Panitia pengadaan tanah ini nanti akan bekerja full ya. Jadi masyarakat ini harus menunggu saudara-saudara ini nanti akan ada sosialisasi dan sebagainya. Jadi kalau ada orang berkeliaran kemudian menawarkan atau ingin membeli tanah panjenengan, padahal kalau panjenengan itu sudah tahu bahwa daerah panjenengan atau khususnya di titik tanah sampean itu akan dibeli, maka panjenengan harus sabar. Jangan sampai Anda ini langsung dibeli orang ya, harganya mungkin harga yang sekarang umum, katakanlah mungkin 1 meter katakanlah 200.000 atau 100.000, nanti setelah dibalik nama menjadi para spekulan ini, panjenengan ya hanya akan dapat segitu karena sudah beralih menjadi milik orang lain ya. Ini jadi panitia pengadaan tanah ini akan terjun langsung, akan mensurvei wilayah yang akan dilewati ini, kemudian akan diadakan musyawarah dan berkali-kali musyawarah ya. Nanti baru akan menemui titik temu berapa harganya, itu akan melalui proses yang panjang. Jadi saudara-saudara, Anda ini jangan kemudian ikhlas ya, ada orang membuat pernyataan tanahnya telah dibeli ya, atau mungkin separuh dulu dan sebagainya. Ini adalah para spekulan ya, bukan panitia. Kalau panitia resmi nanti akan bekerja sesuai dengan tugas pokoknya ya, dengan fungsinya, sehingga panjenengan tidak akan dirugikan. Nah, masyarakat yang banyak sekali dirugikan ini adalah masyarakat yang memang tergesa-gesa atau tidak tahu bahwa tanah itu nanti akan dipergunakan untuk misalkan jalan tol ini. Jadi panjenengan kadang-kadang ada yang tanahnya sudah dibeli orang, atau mungkin panjenengan oleh broker, oleh pialang, atau oleh calo, atau oleh maklar ya, disuruh membuat surat kuasa. Nah, ini banyak sekali nih. Kalau mungkin swasta, mungkin kalau swasta mungkin tidak terlalu masalah hukumnya mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau negeri ini ya, kalau uang negara nanti ini orang-orang ini banyak akan terjerat suatu kasus ya. Ini. Jadi saudara-saudara, panjenengan nanti akan didatangi atau dikumpulkan oleh para pejabat ya, baik dari tingkat RT RW, kepala desa, perangkat desa dan sebagainya, nanti akan dikumpulkan, dijelaskan tentang wilayah yang akan dilewati. Jadi panjenengan nanti akan dikumpulkan oleh panitia, kemudian diberi penjelasan ya, bahwa tanah ini lewat ini akan kena jalan tol, kemudian akan dikumpulkan bagaimana sistem pembayaran, bagaimana sistem ganti rugi, akan ada penjelasan. Tapi kalau sampean, kalau anda ini kedatangan mungkin maklar, mungkin calo ya, merayu supaya dijual, apalagi tidak dibayar tapi hanya membuat pernyataan sudah dikuasakan kepada si A misalkan, ini bahaya. Panjenengan nanti bisa saja ya kecuali panjenengan jangan menentukan. Kalau panjenengan tidak menentukan harganya, misalkan terjadi selisih paham, juga akan repot, akan banyak kasus, akan banyak permasalahan. Jadi usahakan jangan sekali-kali panjenengan ini kedatangan seseorang, kemudian tahu wilayahnya panjenengan saudara-saudara ini akan terlewati jalan tol, kemudian akan memberikan surat kuasa ya untuk menjual dan menerima pembayaran, hilanglah uang saudara, atau bisa juga tertipu ya. Ini sangat bahaya. Oleh karena itulah saudara-saudara, nanti panitia yang akan terjun ini ya, setelah akan menjelaskan ini masih beberapa proses baru akan terbayarkan sebagai ganti keuntungan atau ganti rugi atau apa istilahnya. Jadi panjenengan kalau kedatangan seseorang yang ingin membeli tanah saudara ya, ini bersabar, jangan dulu ditanyakan dulu kepada para pejabat di wilayah saudara, di lingkungan RW, di lingkungan desa, tanya, kok ini banyak orang membeli tanah untuk apa lah itu ya. Nanti kalau apalagi kalau saudara-saudara ini ya tidak menerima bayar tapi hanya memberikan surat kuasa untuk menjual dan menerima pembayaran, ya kan jangan bersabar ya. Itulah saudara-saudara. Jadi panitia yang dibentuk
oleh badan atau kelembagaan itu pasti akan bekerja optimal, akan bekerja sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya ya, sehingga tidak akan menyalahi aturan yang ada. Tapi kalau saudara-saudara kemudian kedatangan orang atau sekelompok orang yang mengatakan namakan ini itu, bersabar, jangan dulu, minta penjelasan kepada kepala desa, kepada perangkat desa, kepada RW atau kepada tokoh yang lain ya. Jangan tergesa-gesa panjenengan membuat surat kuasa atau membuat surat pelimpahan atau sebagainya ya, jangan sampai, nanti sampean akan rugi sendiri. Oke saudara-saudara, jadi panitia pengadaan tanah ini dibentuk oleh badan resmi, kemudian mengadakan sosialisasi dan sebagainya, baru mengadakan pembayaran nanti adalah setelah beberapa kali musyawarah ya. Jadi panitia pengadaan tanah berbeda dengan broker, berbeda dengan calo, berbeda dengan perantara, atau berbeda dengan apapun namanya. Yang jelas panitia resmi pasti akan melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan seksama, dengan benar, akan mengumpulkan para tokoh, mengumpulkan perangkat kepala desa, sampai sosialisasi dulu dan sebagainya. Jangan sekali-sekali panjenengan tergiur yang iming-iming oleh para spekulan yang nanti saudara-saudara akan rugi sendiri. Bersabar dulu, tunggu instruksi dari para pejabat yang berwenang ya. Jangan kemudian ada spekulan ingin membeli tanah ini dan ya. Ini kalau negara ini pasti akan terjerat kasus. Tapi kalau mungkin swasta saya kurang paham, tetapi yang jelas kalau swasta pun sekarang banyak ya mencari tanah, tetapi hanya membuat pernyataan, hanya membuat suatu surat kuasa seolah-olah Bapak si A ini sudah menjual kepada si B, padahal belum ya kan, belum, hanya surat kuasa saja seolah-olah ini. Jadi sekali lagi bersabar, tunggu peresmian, surat resmi akan dikumpulkan, tunggu penjelasan dan sebagainya. Bersabar. Beda antara panitia pengadaan tanah adalah panitia resmi yang ditunjuk oleh badan atau lembaga tertentu, sedangkan calo atau broker adalah untuk kepentingan pribadi ya, untuk kepentingan makelar ini untuk kepentingan pribadi, mencari keuntungan. Sabar, jangan dijual dulu tanahnya, nunggu panitia pengadaan tanah terjun mencari panjenengan, kemudian akan dikumpulkan dan sebagainya. Oke rekan-rekan, itulah sedikit penjelasan mengenai panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh lembaga atau badan tertentu yang resmi sesuai dengan peraturan presiden. Baik, jadi panitia pengadaan tanah ini adalah panitia resmi dibentuk berdasarkan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006, khususnya pasal 6 ya, kemudian juga peraturan presiden tahun 2021. Ini panitia resmi, bukan maklar, bukan calo, bukan broker atau bukan pialang. Bersabar, pasti akan harganya tidak akan rugi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.